pertemuan linguistik bahasa Jepang kali ini kita akan masih membahas tentang second language acquisition. Jadi second language acquisition itu ada 3 poin penting dalam penelitian. Yang pertama adalah linguistik kontrastif, yang kedua adalah analisis kesalahan atau error analysis, dan yang ketiga adalah penelitian interlanguage yaitu Chukangengo Kengyu. Di sini kita akan membahas dulu apa maksud dari Chukangengo. Di sini gengo wa bahasa desu ne, Chukan wa chu no naka. Jadi bahasa tengah, bahasa antara. Jadi dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan sebagai bahasa antara. Nah, bahasa antara ini merupakan evolusi dari teori kontrastif dan analisis kesalahan. Di sini bahasa antara merupakan pengembangan dari ideolek ini, bahasa yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Jadi misalnya si pembelajar misalnya minasang sebagai pembelajar bahasa Jepang biasanya mempunyai bahasa tertentu. Ini bukan bahasa Jepang tapi ini bukan bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, biasanya pembelajar tersebut mempertahankan beberapa bagian bahasa pertama. Jadi walaupun minasang belajar bahasa Jepang, tapi masih ada pengaruh-pengaruh dari bahasa ibu. Nah, dan bahasa-bahasa tersebut menjadi overgeneralisasi atau sering digunakan oleh pembelajar sehingga itu menjadi yang namanya interlanguage. Nah, saya berikan contoh misalnya kalau misalnya ada beberapa misalnya dalam peraturan penulisan misalnya gini. Minasang ketika menerjemahkan kadang terpengaruh dari bahasa Indonesia. Misalnya contohnya Haikei no Kenkyu kan seperti itu, atau Kenkyu Haikei. Sebenarnya kan Kenkyu Haikei, tapi minasang suka menulis Haikei no Kenkyu. Itu pengaruh dari penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang dan penulisan dalam bahasa Indonesia yang minasang gunakan. Atau misalnya ketika minasang mengucapkan misalnya watashi wa nani ni tsuite happyou shitai to omoimasu. Watashinya itu sebetulnya kalau bukan berlebihan, tidak perlu diungkapkan juga tidak masalah. Misalnya kan dari awal ada nani tomo shimasu watashi wa, itu juga tidak perlu karena sudah perkenalkan sayanya sebelumnya, langsung saja misalnya gitu. Itu biasanya ada pengaruh dari bahasa ibu. Yang kedua, kita lihat sebetulnya interlanguage itu dari mana kan gitu. Nah, Slinker 1972 memperkenalkan istilah dari teori interlanguage ini. Nah, jadi sebetulnya interlanguage itu adalah aturan-aturan atau sistem linguistik dari si pembelajar. Di sini pembelajar bahasa sasaran atau bahasa kedua. Nah, interlanguage itu merupakan proses yang merupakan pengaruh dari bahasa pertama ditransfer ke bahasa sasaran, sehingga terdapat aturan-aturan baru yang digeneralisasi oleh si pembelajar. Nah, menurut Slinger ini, pada situasi tertentu ucapan yang dihasilkan oleh pembelajar itu biasanya berbeda dengan native speaker, walaupun sebenarnya memiliki maksud yang sama. Kalau diberikan contoh seperti apa ya, misalnya penggunaan kalau misalnya gini, bahasa Inggris saja contohnya, misalnya ketika di dalam bahasa Indonesia dia itu kan tidak ada penunjuk laki-laki dan perempuan, tapi di dalam bahasa Inggris ada penunjuk laki-laki he dan penunjuk laki perempuan she. Nah, ketika mengungkapkan kalau dia itu biasanya di si lawan bicaranya itu misal si orang yang dituju itu sebetulnya perempuan, tapi dia tidak sengaja mengungkapkan dia pakai he seperti itu. Nah,
itu biasanya generalisasi karena dalam bahasa Indonesia tidak ada pengklasifikasian perbedaan dari kata tunjuk orang ketiga. Nah, sehingga sistem-sistem linguistik tersebut itu hanya digunakan oleh si pembelajar. Nah, lalu menurut Slinker tersebut terdapat 5 proses pembentukan interlanguage. Pertama yaitu language transfer, yang kedua transfer of training, yang ketiga strategi pembelajaran bahasa, yang keempat strategi komunikasi, yang kelima overgeneralisasi. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu? Oh, kita masuk dulu ke Cukang Genggo Kengkyu. Kalau yang tadi Cukang Genggo bahasa antara. Nah, kita lihat penelitian bahasa antara. Nah, kajian bahasa antara ini membahas fenomena kebahasaan yang muncul akibat interaksi antar bahasa. Di sini analisis kontrastif merupakan bagian dari kajian bahasa antara. Jadi misalnya, analisis kontrastif itu membandingkan antara bahasa A dan bahasa B. Nah, kita lihat persamaan dan perbedaan. Biasanya yang membawa transfer bahasa yang baik itu biasanya karena persamaannya yang banyak. Contohnya seperti ini, Korea dan Jepang itu mempunyai sistem struktur tata bahasa yang mirip, sehingga transfer positifnya dari bahasa Korea ketika belajar bahasa Jepang dia akan lebih cepat. Itu sama dengan ketika orang Cina belajar bahasa Jepang, karena mereka punya dasar kanji, otomatis pemahaman rikainya itu dalam bidang lokal itu lebih tinggi daripada bahasa lain, daripada orang asing lainnya. Nah, jadi tapi kalau tadi kontrastif itu hanya membandingkan persamaan dan perbedaan, dan di sini Cukang Genggo itu melihat dari persinggungan antara dua atau lebih bahasa tersebut. Misalnya bahasa yang ada di tengah-tengah itu bukan bahasa Jepang, tapi itu juga bukan bahasa Indonesia misalnya. Nah, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pembentukan bahasa antara. Yang pertama adalah transfer bahasa. Transfer bahasa itu ketika bahasa yang bahasa ibu mempengaruhi bahasa sasaran, atau sebaliknya, bahasa sasaran mempengaruhi bahasa ibu. Atau misalnya ada yang dinamakan overgeneralisasi. Overgeneralisasi yang tadi saya sebutkan, misalnya orang Indonesia kadang salah menggunakan he, she misalnya gitu. Padahal dia tidak ada maksud, kalau dia mengetahui kalau she untuk perempuan atau he untuk laki-laki gitu. Tapi karena di dalam bahasa ibunya tidak ada perbedaan seperti itu, dia kadang salah mengungkapkan. Atau misalnya penyederhanaan. Di sini penyederhanaan itu misalnya kalau di dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya kakoke, bentuk lampau, untuk misalnya doshi, shiteimashita, yarimashita, yomimashita, kan gitu. Nah, penyederhanaan ini biasanya ketika terjadi misalnya dari pembelajaran pemula karena bahasa Indonesia tidak mengenal ada yang namanya kakoke tersebut, jadi dia menyederhanakan ketika bentuk lampau menjadi yomimas, hanya seperti itu. Itu salah satu jenis contohnya. Oke, kita lanjut ke language transfer. Di sini, ini tadi yang proses-prosesnya ya. Kita lanjut ke bahasan pertama, yaitu language transfer. Language transfer ini pembelajar menggunakan aturan bahasa ibu atau bahasa yang sudah dipelajarinya terhadap bahasa sasaran atau bahasa yang sedang dipelajari. Misalnya kalau saya, bahasa pertama saya bahasa Sunda. Nah, bahasa kedua yang sudah belajar itu misalnya bahasa Indonesia, misalnya seperti itu ya, Indonesia. Dan bahasa yang sedang saya pelajari misalnya bahasa sasaran saya bahasa Jepang. Jadi ketika si A ini dan si B ini yang kita sedang pelajari itu biasanya ga B ni suru. Jadi ada pengaruhnya ke bahasa sasaran tersebut. Jadi kadang misalnya memang pola pikir kita itu masih melihat pola pikir bahasa ibu misalnya. Ketika minasang menulis sakubung, yang minasang pikirkan polanya pola bahasa ibu, lalu dipindahkan saja kata-katanya. Nah, seperti itu. Oke, lalu bentuk language transfer. Ternyata ada 2 language transfer tersebut, ada transfer positif dan transfer negatif.
Nah, yang dimaksud positif itu berarti ini dilihat dari ketika kontrastif, ternyata banyak persamaan. Contohnya di sini ada bahasa Inggris dan bahasa Cina. Nah, I love you, I nih, ternyata dari strukturnya sama, berarti memang itu sebut transfer positif. Jadi secara struktur mereka sama, jadi tidak bagi pembelajar tidak akan terlalu sulit seperti itu. Lalu kalau transfer negatif ini berarti si apa terdapat banyak perbedaan antara bahasa A dan B. Nah, di sini kita lihat perbandingan antara bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Cina. Ketika bahasa Inggris dengan bahasa Cina ternyata memang ada banyak persamaan dari segi struktur bahasa. Every day I go to the park misalnya. Kalau bahasa Cinanya apa ini cara bahasanya? Oke. Lalu jadi kita lihat A ternyata berpengaruh positif terhadap B. Lalu tapi A ternyata berpengaruh mempunyai transfer negatif terhadap B B1 desne dan ini B2. Oke. Mainichi watashi wa ikimasu koen karena memang strukturnya antara bahasa Inggris dengan bahasa Jepang cukup berbeda. Ini biasanya akan berpengaruh ketika si pembelajar bahasa Jepang, orang Inggris misalnya, orang Amerika. Oke, lalu ada proses dari selanjutnya ya adalah transfer of training. Di sini transfer of training ini ketika dalam proses pembelajaran, misalnya ada kalanya ketika guru memang tidak sempurna ya. Ada ketika misalnya dia memberikan pengetahuan yang salah, atau misalnya buku pembelajaran yang dipelajari itu berdampak negatif pada saat pembelajaran bahasa. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya saya sebagai guru, walaupun misalnya dari pendekatan sosiolinguistik, kan misalnya orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda, misalnya untuk pengarahan Ohayo, mana yang sebetulnya betul? Apa namanya yang bisa digunakan Ohayo, misalnya kan dari atas, dari yang lebih tua ke bawahan kan Ohayo. Tapi di sini sebagai guru posisinya tidak bisa semata-mata menggunakan kedudukan pendekatan sosiolinguistik, karena ketika guru mengajarkan Ohayo, siswa akan terbentuk kalau mereka boleh menggunakan Ohayo kepada siapa aja tanpa menggunakan Keigo. Wataramate kite, wataramote kite, kan seperti itu. Jugo wata. Nah, otomatis ketika guru tidak menggunakan Keigo, dia akan ditiru oleh siswanya. Nah, itu yang sebetulnya dihindari dalam pembelajaran bahasa. Sehingga sebaiknya memang guru selalu menggunakan bahasa baku supaya siswa bisa menirukan hal yang benar, istilahnya seperti itu ya. Oke. Lalu di sini ada yang disebut dengan strategi pembelajaran. Nah, ketika minasang mempelajari bahasa, mau bahasa kedua atau bahasa ketiga, nah biasanya minasang sendiri itu mempunyai strategi untuk belajar. Ada yang membuat kartu kosakata, ada yang mencatat, ada yang rajin mencari-cari orang penutur asli, misalnya, oh saya pengen berkomunikasi berkaiwa dengan orang Jepang gitu. Jadi mencari sendiri. Ada yang berbentuk hafalan, bagaimana trik-trik supaya mudah untuk mengingat. Nah, di sini menurut Selinger, strategi pembelajaran dari si pembelajar tersebut itu sebetulnya berhubungan dengan budaya yang dibawa. Nah, contohnya ternyata ada seorang pembelajar yang misalnya mempunyai strategi untuk belajar itu dengan menyanyi kan gitu. Lalu misalnya strategi tersebut itu memang sengaja dibuat, contohnya seperti membuat kosakata, membuat catatan, itu sengaja dibuat atau tidak sadar. Jadi misalnya Minasang mengasosiasikan sendiri, oh ya kalau begini ini nih. Jadi untuk memudahkan ingatan, Minasang mengasosiasikan sendiri, sehingga itu mau untuk strategi pembelajaran yang tidak disadari oleh pembelajar. Oke, lalu ada yang namanya strategi komunikasi. Di sini strategi komunikasi itu biasanya
eh, digunakan ketika pembelajar tahap-tahap level awal. Jadi ketika pengetahuan di dalam bahasa sasaran masih kurang dan kurang pahamnya pembelajar terhadap situasi yang ada, sehingga komunikasi yang digunakan itu mempunyai keterbatasan. Oh, sehingga mereka menggunakan strategi komunikasi. Contohnya kita lihat atau membuat parafrase. Jadi misalnya ketika minasang mempunyai istilah yang sulit, misalnya otomatis atau tadoshi misalnya seperti itu ya. Nah, tadoshi. Nah, ketika menjelaskan dan minasang tidak tahu coba kalau dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang ya. Misalnya apa ya? Misalnya bahasa yang sulit tapi minasang tidak tahu itu bahasa Jepangnya. Jadi minasang mengganti ke dalam bahasa yang mudah dicerna tapi artinya sama. Seperti itu ya, parafrase namanya. Nah, lalu misalnya bisa juga memasukkan kosakata bahasa ibu. Jadi ketika di dalam satu percakapan, ketika kata tersebut minasang tidak tahu dalam bahasa Jepangnya, lalu minasang pakai tetap sonoma dalam bahasa Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, ada metode lain misalnya ketika minasang tidak mengerti atau tidak paham, minasang bertanya kembali. Nah, cara-cara seperti ini digunakan untuk berkomunikasi dengan si penutur asli, si lawan bicara. Tapi ada kalanya memang tidak akan sampai karena ada keterbatasan, karena banyak keterbatasan, si komunikasi ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya overgeneralisasi. Ini beberapa yang sudah saya berikan contoh. Contohnya di sini digunakan secara berlebihan, ini misalnya disamaratakan kan gitu ya. Nah, misalnya padahal ini bisa digunakan hanya untuk A saja, tapi si pembelajar menggunakan untuk A, B, C. Ini kita lihat contoh salah satunya itu misalnya penggunaan sini kan Kyoto, Kyoto, Kyoto panjang ya. Di sini U menggunakannya dengan hiragana. Tapi ternyata ada pembelajar yang overgeneralisasi. Oh, kalau panjang berarti pakainya U, kan seperti itu. Nah, padahal tidak semua seperti itu. Contohnya di sini oi, panjang, oi. Tapi tidak pakai U, tapi pakai O. Nah, itu dinamakan salah satu contoh overgeneralisasi. Lalu contohnya lagi hiroi, hirokata. Ini ketika perubahan keiyoshi ya, keiyoshi di hirokata. Oh, oke. Berarti kalau kirei berarti kirei kata. Nah, itu yang dinamakan overgeneralisasi. Sehingga kita lihat kesimpulannya, bahasa antara menunjukkan tingkat pemahaman pembelajar terhadap bahasa target. Mungkin dari posisi minasang sebagai pembelajar, bahasa antara itu banyak yang muncul di minasang, seperti itu. Nah, jadi perkembangan kemampuan bahasanya itu merupakan keunikan sendiri si pembelajar. Dan kadang misalnya gini, bahasa antara dari pembelajar bahasa Jepang orang Indonesia itu seperti ini karena kecenderungan mereka seperti ini. Itu bisa menjadi suatu penelitian yang persamaannya mereka ini. Nah, atau misalnya kalau misalnya minasang belajar ke Hatsuom misalnya penelitiannya Hani Sensei. Nah, di situ Hatsuomnya orang Jawa itu ternyata ini gitu. Itu mungkin penelitiannya Hani Sensei masuk ke dalam interlanguage, meneliti apa sih kesalahan-kesalahan, apa sih keunikan apa sih interlang dari orang Jawa. Orang Jawanya lebih spesifik lagi kalau Hani Sensei, kalau nggak salah Solo apa gitu ya. Jadi mungkin ketika dengan orang Tegal mungkin perbedaan Hasung juga akan berbeda. Nah, di sini juga alasan kenapa fosilisasi ya. Jadi ketika
Fosilisasi akan terjadi ketika perkembangan bahasa terhenti. Jadi asumsi dari si pembelajar itu tentang satu hal tersebut tetap tidak berubah. Jadi itu menjadi fosilisasi. Ibaratnya ketika Minasang selalu menggunakan watashi wa, watashi wa, watashi wa, kemana-mana sebut watashi wa gitu. Padahal dalam beberapa tertentu watashi wa tidak usah digunakan atau watashi digunakan untuk penekanan. Nah, itu ketika Minasang tidak bisa membedakan kapan bisa digunakan dan tidak. Itu nanti ketika terus sampai selesai Minasang selesai kuliah dan tidak belajar lagi, watashi wa tetap pakai, istilahnya seperti itu. Nah, di sini sebetulnya alasannya karena ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan menguasai bahasa kedua. Ya, itu materi dari minggu ini tentang interlanguage. Oke, untuk referensi saya berikan di sini, minasang boleh baca sendiri. Nah, untuk tugas kita akan bahas saya akan tuliskan di assignment di Elena. Nah, tugasnya minggu ini minasang mengamati data. Jadi saya akan berikan 5 buah data kaiwa. Jadi minasang tolong amati lalu analisis bentuk kesalahannya, termasuk bahasa antara, mana yang termasuk bahasa-bahasa antara, jenis-jenis dari bahasa antara di dalam kaiwa-kaiwa tersebut. Di sini ada data ichi, berarti kaiwa ichi, data ni, data sang, data yong, data go, kan gitu. Nah, minasang tolong tulis, jangan lupa tuliskan nama, lalu boleh di sini langsung nanti saya berikan dalam bentuk file Word ya. Lalu minasang analisis. Ya, analisis secara interline atau misalnya berikan dulu kesalahannya, ini termasuk dalam jenis interline apa, tunjukkan seperti itu ya. Deska, kalau ada pertanyaan silakan nanti kita bahas di di grup WA ya.